Pemirsa, batik merupakan kekayaan tradisi Nusantara. Tidak hanya di Pulau Jawa, berbagai daerah di Indonesia pun memiliki tradisi batik yang mewakili daerahnya masing-masing. Selain sebagai identitas, corak batik yang berbeda-beda di setiap daerah mampu memperkaya khasanah batik Nusantara. Di Deli Serdang, Sumatera Utara, terdapat daerah yang fokus pada karya batik. Sejak berdiri pada tahun 2012, sentra kerajinan batik Liza Mangrove yang berlokasi di Jalan Masjid, Gang Musyawarah Dusun 9B, Desa Pematang Johar, Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, memfokuskan usahanya sebagai industri rumahan. Sebelum terjun sebagai pengrajin batik, dulunya Rahmawati adalah seorang petani yang bekerja di ladang. Mengandalkan modal yang diberikan oleh pemerintah, sentra kerajinan ini mampu berkembang dan menghasilkan produk kreasi batik unggulan. Alhamdulillah kita mulai dari 2012. Kalau untuk tahap produksinya kita mulai dari mempola dulu di atas kertas, baru dituangkan ke kain, lalu dicanting, prosesnya pewarnaan, penguncian, lalu pelorotan. Berawal dari hanya memproduksi kain dan baju, kini Batik Liza Mangrove mengembangkan usahanya dengan memproduksi berbagai kreasi batik lain. Dalam teknik pembuatannya, ia menggunakan dua cara, yaitu batik tulis dan batik cap, atau dengan memadukan antara keduanya. Motif yang dihasilkan juga beragam pemirsa, mulai dari daun sirih, tari serampang 12, hingga lainnya. Memiliki keunikan tersendiri, batik ini menggunakan pewarna dari limbah mangrove, di mana tanaman sejuta khasiat itu mampu memberikan warna lembut untuk mempercantik motif batik. Proses pembuatan batik pun tidaklah mudah, hingga menjadi suatu produk yang sudah jadi melewati berbagai tahap yang cukup rumit. Batik buatan saya sendiri terbuat dari pewarnanya itu berbahan mangrove, berbahan limbah mangrove. Sebagian kita pakai pewarna alami dari gunung juga untuk kombinasi pewarnaannya. Untuk di Sumut ini mungkin belum begitu banyak yang menggunakan pewarna mangrove, baru 1-2 termasuk saya. Awalnya, kain polos berkualitas unggulan diberi pola batik dengan cara tulis atau dicap. Selesai membuat pola, batik direndam dalam larutan berwarna untuk menghasilkan warna kain yang lebih terang dan berkarakter. Setelah menjadi kain batik, barulah diolah menjadi pakaian atau diaplikasikan menjadi sebuah tas, dompet, sepatu, atau pernak-pernik lainnya. Proses pembuatan batik tulis lebih rumit jika dibandingkan dengan batik cap. Tidak semua orang dapat membuat pola batik menggunakan cantik. Diperlukan keahlian khusus untuk melakukannya. Bahkan, ada anggapan bahwa orang yang pandai menggambar sekalipun belum tentu bisa membatik. Yang paling susah kalau menyanting, motifnya penuh kecil-kecil gitu, karena kita kan harus memperhatikan ini suhu panasnya lilin tadi. Ini suhu panas lilinnya ini dia harus kita perhatikan betul-betul. Terus cantingannya dia kalau udah gini dia harus tembus ke belakang supaya warna tadi itu cantik hasilnya.
Harga produk batik Liza Mangrove sangat bervariasi pemirsa, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung motif dan tingkat kesulitan saat proses pembuatan. Dalam sebulan, sanggar kerajinan ini bisa memproduksi puluhan hingga ratusan batik yang dikirim ke berbagai wilayah di Indonesia.